It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 when I 이래 나 Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Sebelum dimulai saya ingin Mas memimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Sebelum memulai pelajaran, adakah yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Amin. Sakit katanya. Ya baik, berarti yang tidak hadir hanya Muhammad Alaminya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, adakah yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Kita membahas pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 baris dan berpola silang AB-AB. Dan setiap barisnya memiliki 8 sampai 12 suku kata. Adapun jenis-jenis pantun yaitu 1 pantun nasihat, 2 pantun jenaka, 3 pantun teka-teki, 4 pantun agama, 5 pantun adat, 6 pantun cinta, 7 pantun peribahasa. Oke, baik. Yang dikatakan oleh Ridwan benar ya. Kita kemarin membahas tentang pantun, mulai dari hakikatnya, kemudian jenis-jenisnya, dan ciri-cirinya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang resensi buku. Mulai yang pertama itu kita akan membahas tentang hakikat atau pengertian itu sendiri. Oke, jadi resensi buku itu sendiri adalah sebuah kegiatan di mana kita sebagai resensi itu menilai buku yang kita baca. Tujuannya untuk apa? Oke, tujuan dari resensi buku itu sendiri adalah untuk sebagai bahan pertimbangan pembaca yang akan membaca buku yang kalian resensi. Misal, kalian meresensi buku novel Dilan 1990, berarti kalian harus membaca terlebih dahulu novel tersebut dan meresensinya. Oke. Lalu yang ketiga, kita akan mempelajari tentang syarat. Syarat dari resensi. Yang pertama, harus ada data buku. Data buku di sini bermaksud berisi tentang identitas dari buku tersebut, mulai dari nama pengarang, nama penerbitnya di mana, kemudian tahunnya, bahkan sampai ke harga dari buku tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah terdapat pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini kalian bisa mengisinya dengan biografi dari penulis novel yang kalian resensi. Kemudian yang ketiga itu adalah yang ketiga adalah terdapat ulasan singkat terhadap buku tersebut. Jadi di dalam ulasan tersebut kalian mengemukakan pendapat kalian sebagai peresensi apakah buku tersebut layak atau tidak, sertakan juga kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang fungsinya juga.
membaca. Misal, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalian meresensi tentang Dilan 1960. Berarti kalian akan menginformasikan kepada pembaca yang belum pernah atau mungkin sudah lupa dengan cerita Dilan 1990. Seperti itu. Jadi untuk menginformasikan tentang buku tersebut. Dan yang ketiga, ada fungsi komersil. Nah, fungsi komersilnya adalah untuk mempromosikan. Misalkan contohnya seperti tadi Dilan 1960. Berarti dengan kalian meresensi buku novel tersebut, secara tidak langsung kalian ikut mempromosikan novel tersebut untuk dibeli oleh orang lain. Dan yang ketiga, ada fungsi akademik. Nah, fungsi akademik di sini adalah fungsi yang paling terakhir, yaitu di mana pembaca atau kita sebagai peresensi itu sendiri mendapatkan informasi atau ilmu baru dari novel yang kita resensi. Gitu. Kemudian yang kelima, saya membahas tentang jenis dari resensi. Yang pertama, ada resensi informatif. Oke, resensi informatif berarti isi dari resensinya adalah menginformasikan isi bukunya. Dan di dalam resensi informatif juga terdapat ringkasan buku tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada resensi evaluatif. Nah, kalau tadi resensi informatif hanya menginformasikan identitas buku atau isinya, tapi dalam resensi evaluatif kalian juga memberikan penilaian terkait kelebihan, kelemahan dari buku tersebut. Nah, biasanya kalau dalam resensi evaluatif itu sendiri, informasi dari bukunya itu disajikan secara sekilas, tidak lebih mendetail daripada yang informatif. Kemudian yang terakhir, itu adalah resensi gabungan. Resensi informatif evaluatif. Nah, pada jenis yang ketiga ini adalah jenis resensi yang paling ideal. Kenapa? Karena di sini terdapat informatif juga dan terdapat evaluatif. Jadi kita sebagai peresensi, kalau memilih resensi informatif evaluatif, berarti harus menyertakan informasi bukunya terkait ringkasan dan memberikan penilaian terhadap buku tersebut. Jadi kalau misalnya kalian memilih resensi informatif evaluatif, berarti harus secara mendetail, lebih detail dari yang evaluatif dan lebih rinci dari yang informatif. Kemudian yang terakhir, bahas tentang unsur. Unsurnya yang pertama itu ada data buku. Yang pertama itu ada judulnya dulu. Judul. Misal kalian mengambil novelnya itu Dilan 1960. Berarti judul dari resensi kalian adalah resensi buku novel Dilan 1990. Gitu. Dan yang kedua ada data buku. Data buku ini adalah identitasnya, ya. Kemudian sini ada pembukaan. Pembukaan di sini kalian bisa menyertakan biografi dari novel Dilan 1990, kemudian prestasi apa yang pernah diraih oleh penulis tersebut dan sebagainya. Kemudian masuk pada inti dari resensi itu sendiri adalah isinya. Isi dari resensi itu sendiri. Isi kalian bisa mengisinya dengan yang pertama ada sinopsis. Pembukaan sinopsisnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada kelebihannya, dan yang ketiga ada kekurangannya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Yang terakhir penutup. Di dalam penutup ini sertakan saran kalian apakah buku tersebut layak dibaca atau tidak.
Kalau layak, pembukaan juga layaknya itu pada usia berapa? Misalkan bila 1990 berarti direkomendasikan untuk anak-anak SMA seperti kalian. Dan pembukaan alasannya kenapa kalian memilih usia seperti itu. Oke, materinya cukup sampai sini. Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, baik. Berarti semua sudah jelas tentang resensi buku itu sendiri. Sekarang, minggu sebelumnya saya sudah memberikan kalian tugas tentang resensi buku dan itu terkelompokkan. Ya, baik. Sekarang saya ingin perwakilan kelompok, saya minta beberapa kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, baik. Saya ingin kelompok 2 terlebih dahulu, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil resensi dengan buku yang berjudul Jejak Rahasia Sahabat. Nama saya Ana Herlina. Nama saya Iqbal. Nama saya Siti Khairia. Nama saya Isa Suciawati. Kami di sini akan mempresentasikan tentang judul buku Jejak Rahasia Sahabat yang bergenre kisah persahabatan yang ditulis oleh Fayana Ailisa Daviani, bal buku 21 cm, penerbit Dijan Media Utama, Kota Terbit Bandung, tahun terbit 2016, harga buku Rp33.000, jumlah halaman 96 halaman, ISBN 978 602 242 892. Buku karya Fayana ini menceritakan sebuah kisah persahabatan antara 2 anak perempuan. Mereka bernama Sally dan Anya. Mereka sangat dekat. Sampai akhirnya sesuatu terjadi padanya yang menyebabkan Sally harus menyelidiki semua itu. Kelebihan buku: 1. Ceritanya cukup menarik untuk dibaca anak-anak. 2. Isi bukunya disertai gambar-gambar, jadi anak-anak tidak bosan membacanya. 3. Penulisannya mudah dipahami. 4. Covernya menarik dengan tulisan yang timbul. Kekurangan buku: 1. Untuk remaja ceritanya kurang pas. 2. Terlalu terfokus pada satu sudut. Kesimpulan atau saran: buku ini bagus untuk dibaca anak-anak. Ceritanya tidak terlalu berat untuk dipahami. Buku ini juga dapat memotivasi anak-anak agar dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan. Sekarang saya ingin kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sini akan mempresentasikan hasil resensi novel yang kami baca yang berjudul Tak Sampai Sehari. Perkenalkan, nama saya Abdian Saputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Nama saya Siti Menjela. Identitas buku: judul buku Tak Sampai Sehari. Penulis Ibu Dwi Utami Kusnadi, negara Indonesia, bahasa Indonesia. Genrenya roman. Penerbit Lancar Media Komunikasi. Tanggal terbit 2021. Tebal buku 110 halaman. ISBN 978 602 522 0579. Harga buku kurang lebih 45.000. Dalam novel ini terdapat seanyur yaitu yang dibuat sinopsisnya, itu buku ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Dewi. Dewi adalah seorang anak dari 3 bersaudara. Yang pertama itu yang memiliki seorang kakak
yang lebih 3 tahun yang lebih tua dari Dewi, sedangkan adiknya yang laki-laki. Dewi adalah seorang anak yang memiliki banyak sekali masalah, baik dari masalah keluarga maupun masalah ekonomi. Dari masalah keluarga tersebut ada beberapa di antaranya itu dari maupun perekonomian dalam tingkat pendidikan. Dewi adalah seorang anak yang kuat. Dia dapat bertahan dalam rintangan dalam berbagai masalah, di antaranya dalam hasil kuliah, mencari pekerjaan, serta dalam berbagai masalah kehidupannya. Novel ini menceritakan tentang kisah Dewi. Dewi adalah seorang anak perempuan yang begitu baik serta pintar. Dia sampai masuk ke universitas dengan mendapatkan sebuah beasiswa, hingga akhirnya Dewi pun lulus. Setelah lulus kuliah, kemudian Dewi mencari beberapa pekerjaan, diantaranya menjadi seorang pemancar media komunikasi atau disebut yang bekerja di sebuah penulis di wilayah Jakarta. Dewi sendiri adalah seorang anak yang sangat berprestasi dari sejak kecil hingga akhirnya Dewi pun sehingga diterima di sebuah majalah komunikasi yang sehingga dia disebut sebagai penulis yang sangat profesional, yang akhirnya dia dapat menjadi penulis untuk majalah tertentu seperti halnya pemberantasan KPK dan yang lainnya, hingga dia pun menjadi yang salah satu tertariknya yaitu dia ketika menjadi seorang penulis untuk KPK, di mana dia menjadi seorang penulis untuk memajukan pemerintahan, diantaranya mendukung salah satu anggota pemerintahan seperti DPR dan yang lainnya. Dia pun sangat bahagia sehingga dia memiliki jargon yang disebut dia berkibar, saya berdiri di balik layar. Pada akhirnya Dewi pun menikah pada usia 28 tahun pada tanggal 7 bulan 7 tahun 2007. Dewi sendiri memiliki dua orang anak yang satu putra dan satu putri. Dan cerita ini diakhiri dengan kisah Dewi yang mulai menjalani S2 dan kemudian menempuh pendidikannya hingga menjadi seorang penulis profesional. Keunggulan buku. Novel ini mengandung bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, serta penggunaan alur dan pengkalimatannya juga tidak terlalu sulit, hingga pembaca dapat menemukan inti dari novel dengan mudah. Kelemahan buku terdapat beberapa kata yang kurang tepat atau ambigu, seperti halnya terdapat dalam halaman 23 yaitu kata nyeri. Kata nyeri itu kurang spesifik dalam bahasa Indonesia, yang itu atau lebih spesifik dapat disebut dengan sakit. Dan terdapat dalam halaman 24 kata emak. Kata emak itu tidak spesifik dalam bahasa Indonesia, harusnya berkata dalam lebih spesifik lagi menjadi kata ibu. Dan terdapat dalam halaman 54 atlet. Atlet itu tidak termasuk dalam tidak spesifik sekali, karena dalam KBBI kata atlet tidak termasuk artinya, karena harusnya dalam KBBI tersebut bukan atlet melainkan atlet. Dan terdapat di halaman 55 yaitu kawan-kawan. Kata kawan-kawan ini kurang spesifik sama sekali, karena harus kawan-kawan ini dapat diganti menjadi kata teman. Saran, buku ini cocok dibaca untuk kalangan pelajar, tidak disarankan untuk orang dewasa dan anak-anak. Novelnya menarik, pengkalimatannya serta penggunaan ejaan dan bahasa jelas. Kosakata yang digunakan juga menarik, ada yang bersifat membujuk dan lain-lain. Namun, terdapat beberapa kata yang kurang jelas dan ambigu, sehingga perlu untuk dikoreksi agar pembaca lebih paham terhadap alur cerita yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tepuk tangan untuk dua kelompok tersebut. Ya, saya kasih ulasan sedikit. Untuk kelompok 2 dan 3 resensinya sudah bagus. Apalagi kelompok 3 tadi sudah mengungkapkan kesalahan dari buku tersebut. Dan untuk kedua kelompok sebenarnya kekurangannya hanya satu, yaitu kalian masih belum menyatakan biografi Semarang. Itu saya maklumi karena materinya baru saya berikan. Jadi secara individu kalian sendiri sudah berhasil menyelesaikan resensi bukunya dengan baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk dua kelompok. Oke, baik, ada yang ingin bertanya pada dua kelompok tersebut? Kenapa kalian memilih novel tersebut untuk diresensi? Karena kami memilih novel ini karena terdapat pengkalimatan serta pasar yang menarik untuk diresensi.
Mengapa kalian memilih novel tersebut? Saya Siti Unita, saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa kalian memilih novel tersebut untuk diresensi? Terima kasih kepada Yunita yang sudah mengirimkan pertanyaan. Saya akan menjawabnya. Kenapa kami memilih ini menjadi sensitif? Karena terdapat kata dan kata buku yang menarik sehingga mereka untuk tersebut. Nama saya Muhammad Jaki Ardiansa. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Kenapa kalian memilih novel tersebut? Terima kasih kepada Muhammad Jaki yang sudah bertanya. Kenapa kami memilih buku ini? Karena kami ingin tahu isi cerita buku yang dibuat oleh anak 12 tahun. Bagaimana sih isi ceritanya sampai bisa diterbitkan dan dijual di banyak toko buku, dan ternyata buku tersebut layak untuk dibaca. Oke, baik, terima kasih kepada dua kelompok yang telah presentasi. Tepuk tangan. Silakan kepada kelompok yang masing-masing. Oke, baik. Jadi pembelajaran kali ini cukup sampai sini. Adakah dari kalian yang ingin menyimpulkan dari materi hari ini? Kesimpulan resensi buku. Resensi buku merupakan kegiatan membaca, memahami, menganalisis, menyalurkan, dan mengungkapkan keunggulan serta kelemahan sebuah buku. Resensi buku bertujuan untuk memberikan sebuah pertimbangan kepada pembaca tentang pantas atau tidaknya buku itu untuk dibaca atau diterbitkan. Adapun fungsi dari resensi buku antara lain fungsi informatif, fungsi komersial, dan fungsi akademik. Kemudian jenis-jenis resensi buku meliputi resensi informatif, resensi evaluatif, dan resensi informatif evaluatif. Yang terakhir adalah unsur-unsur resensi. Unsur-unsur resensi antara lain judul resensi, data buku, pembukaan, tubuh atau isi resensi buku, dan penutupan resensi. Oke, baik, terima kasih pada Aldi. Kesimpulannya sudah benar. Hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan membahas tentang drama, mulai dari hakikatnya, kemudian dari tujuan, unsur, dan jenis-jenis drama. Sekian pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.